Halo semuanya, jumpa lagi di channel Tubuh Kata. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal SIMAK UI. Bagian yang kedua yaitu tentang kalimat efektif. Video ini akan melanjutkan sesi pembahasan kalimat efektif yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Sebagai informasi, meskipun soal yang saya gunakan yaitu soal SIMAK UI, namun kalian tetap bisa menggunakan soal ini sebagai latihan untuk persiapan ujian mandiri di kampus-kampus lainnya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Let's go. Nomor 1. Manakah kalimat yang efektif? Oke, di sini ada opsi A sampai opsi E. Kita diminta untuk menentukan bagian mana yang kalimatnya itu efektif. Oke, ketika kalian mau menentukan sebuah kalimat itu efektif atau tidak, pertama kalian cek ya, biasakan teman-teman, kalian cek pertama itu dari polanya terlebih dahulu. Minimal harus ada subjek dan juga predikat dalam unsurnya. Kenapa? Karena itu syarat utamanya, syarat sah utama sebuah kalimat. Oke, kita akan analisis satu persatu. Opsi A. Untuk mengetahui karakter seorang dapat dilihat dari tingkah lakunya. Nah, di sini ada kata untuk. Untuk itu namanya apa? Ini preposisi. Kalian harus paham, jika preposisi ada di awal, ini kemungkinan unsurnya itu tidak ada S, bahkan tidak ada unsur lainnya. Jadi unsurnya itu dia menjadi keterangan doang. Ya. Jadi dari kata untuk di sini, nah sampai sini, ya harusnya kan pakai koma kan, biar jadi keterangan gitu. Untuk mengerti karakter seseorang, koma gitu ya. Dapat dilihatnya ini, dapat dilihat ini predikatnya ya. Dari tingkah laku ini keterangannya. Nah, di sini kan tidak ada S kan? Tidak ada S-nya. Ya, kenapa tidak ada S-nya? Karena ada kata untuk ya. Bahkan kalau mau diperbaiki, untuk dan mengetahuinya itu harus dicoret. Jadi setelah diperbaiki, unsur yang tepat itu harusnya seperti ini. Karakter seseorang itu S-nya dapat dilihat, itu predikatnya, dari tingkah lakunya itu keterangan. Seperti itu ya. Jadi opsi A itu tidak efektif, tidak memiliki S. Disebabkan apa? Karena ada preposisi di awal kalimat. Oke, kita lanjutkan opsi yang B. Dalam segala usaha dilakukan menangani. Nah, di sini ada kata dalam. Dalam itu apa? Dalam itu preposisi juga. Kalau ada preposisi di awal itu curigai. Curigai kalimatnya tidak efektif, teman-teman. Kecuali setelahnya itu ada koma dan setelah komanya itu ada S kembali, ya. Jadi ini pun tidak efektif. Sama dengan opsi yang A bentuknya. Yang C, karya tulis ini mengemukakan peranan perawat dalam mempercepat proses penyembuhan pasien. Oke, ini ada kalimat. Kita analisis dulu predikatnya kata apa? Predikatnya yaitu kata mengemukakan. Ini predikatnya. Kita tandai P. S-nya apa? S-nya itu siapa yang mengemukakan? Jawabannya adalah karya tulis ini. Ini S-nya. Peranan perawat ini O-nya ya. Mengapa O? Karena predikatnya itu imbuhan me dan bisa dipasifkan ya kalau imbuhan me itu. Nah, itu ciri yang O. Seperti itu. Dalam mempercepat proses penyembuhan pasien ini berarti K ya. Nah, ini polanya jelas kan? Ada subjek, ada predikat. Ya, ada subjek, ada predikatnya. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Kita cek opsi yang D. Mengapa salah? Orang tersebut menjadi pegawai tetap atau sebagai pegawai honorer. Nah, ini sebetulnya kalau dari pola, ini ada polanya teman-teman. Ini predikatnya menjadi S-nya itu apa? S-nya orang tersebut. Nah, pegawai tetap itu harusnya pel. Kenapa pel? Meskipun imbuhan me ya, tapi menjadi itu tidak bisa dipasifkan. Dipasifkan itu contohnya seperti ini. Menulis, imbuhan me kan dipasifkan jadi ditulis ya. Bisa. Ini berarti setelahnya itu berarti nanti O. Tapi kalau menjadi gak ada kata dijadi kan. Dijadi gak ada kan. Karena itu ini jadi O. Kecuali kalau bentuk awalnya itu menjadikan. Bisa dijadikan. Itu baru O ya. Seperti itu.
Nah, kenapa salah? Karena di sini lebih ke kehematan katanya ya, sebagai pegawai honorer. Jadi ada pengulangan kata. Nah, teman-teman, ketika ada konjungsi di sini, konjungsi pilihan ya, konjungsi setara yang berbentuk pilihan, sebelumnya itu kan sudah disampaikan menjadi pegawai tetap. Harusnya buat sederhana aja atau honorer gitu, gak usah ditulis sebagai pegawai honorer lagi, ya itu salahnya. Terus sebagai itu ini preposisi teman-teman ya, ini salah, tidak, jadi tidak setara. Kalau atau itu kan harusnya setara ya. Di sini unsur pelengkap, di sini keterangan, itu jadi salah karena itu sebagai pegawainya itu kalau bisa dihilangkan saja ya. Begitu. Jadi ini tidak efektif. Yang E ini sama dengan opsi yang A dan B, yaitu ada kata bagi. Bagi itu ini preposisi juga ya. Ini preposisi juga, kalau preposisinya di awal nanti tidak memiliki subjek kalimatnya ya. Kemudian ya ini tidak memiliki subjek ya. Itu jadi jawabannya opsi yang C untuk soal yang pertama. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Ini soal asli dari SIMAK UI ya, yang saya kutip. Soal yang kedua. Kalimat di atas tidak baku karena penggunaan kata baku dan kalimat baku dengan kalimat efektif sama aja ya. Apa yang membuat kalimat ini tidak baku? Coba cari aja dari polanya ya. Lihat di sini ada kata bagi kan. Ingat ya, kalau ada bagi di awal itu ini kemungkinan tidak efektif. Jadi penyebab tidak efektifnya itu ada kata bagi ya. Nah, kalau predikatnya ini kan diwajibkan, S-nya ini kan. Nah, karena ada kata bagi, jadi tidak memiliki S jadi keterangan. Karena itu, agar kalimatnya itu efektif, hilangkan aja kata baginya. Jadi jawabannya berarti yang A. Oke, seperti itu. Soal berikutnya. Kalimat di atas menjadi baku jika perbaikannya sebagai berikut, kecuali. Nah, berarti karena ada kata kecuali, berarti kita cari bentuk perbaikan yang salah ya. Kalimatnya itu apa? Kalimatnya itu aktivitas anak bergizi buruk, biasanya rendah, berat badannya di bawah normal yang menunjukkan kualitas asupan makanan yang tidak baik. Nah, dari bacaan itu kita menemukan ya beberapa kata yang tidak baku. Nah, kita cari perbaikannya yang salah, yang mana ya. Oke, opsi yang A, aktivitas menjadi aktivitas. Nah ini benar ya, ini benar. Benar berarti bukan jawabannya, kita cari yang salah. Nah berarti bukan jawabannya. Yang B, memisahkan penulisan di bawah menjadi di bawah. Nah ini, di bawah. Nah preposisi itu teman-teman, preposisi itu harus ditulis menggunakan spasi ya. Preposisi di itu harus menggunakan spasi penulisannya. Jadi bentuknya itu udah tepat kayak gini di spasi bawah. Berarti ini benar, berarti bukan jawabannya. Kita cari yang salah. Opsi C, mengubah penulisan menunjukkan menjadi menunjukkan. Nah, ini pun sudah benar ya. Jadi menunjukkan itu harus ditambahkan K-nya double. Jadi ini bukan jawabannya. Yang D, kualitas diubah jadi kualitas. Nah, ini pun sudah benar, berarti bukan jawabannya. Kita harus cari yang salah ya. Nah, yang salah itu berarti yang E, mengubah penulisan asupan menjadi masukan. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya konteksnya di sini. Menunjukkan kualitas asupan makanannya tidak baik. Nah, asupan ini diganti dengan masukan, itu salah ya, karena dalam konteks ini masukan dalam konteks ini itu harus asupan karena berhubungan dengan gizi, dengan makanan itu harus yang asupan gitu ya. Jadi jawabannya itu berarti yang E. Yang salah itu yang E ya. Itu mudah-mudahan bisa kalian pahami pembahasannya. Kita lanjutkan, ini soal keempat ya. Ini adalah soal yang terakhir. Kita bahas. Kalimat di atas tidak baku
Perbaikannya adalah sebagai berikut. Oke, jadi kalimat di atas itu tidak baku, kita diminta memperbaiki agar menjadi kalimat baku. Kita coba perbaiki ya. Karena wawasan masyarakat mengenai antibiotik terbatas menyebabkan mereka menentukan. Oke, di sini sebetulnya sudah ketemu ya. Ini ada konjungsi sebab akibat. Di sini ada kata kerja menyebabkan. Ini pilih salah satu aja. Karena di sini udah ada koma dan kalau konjungsinya di awal ini jadi anak kalimat, berarti ini yang dipertahankan. Yang menyebabkannya dihilangkan ya, agar polanya jadi jelas. Karena ini itu disebut induk kalimat. Induk kalimat itu harus diawali oleh subjek, teman-teman, yaitu yang saya tandai ini, mereka, subjek. Oke, karena itu untuk menjawab soal ini kita cari aja yang subjeknya itu berubah jadi seperti ini. Opsi yang mana ya, dan isinya itu masih sama dengan kalimatnya. Oke, berarti opsi yang A, karena wawasan mengenai antibiotik terbatas. Oke, ini ya, ini anak kalimatnya ya. Anak kalimat ditandai dengan, nah, dan ini kalau kita analisis masyarakat, ini S-nya, ini predikatnya sendiri, ini O-nya. Unsur intinya itu sudah ada dan informasinya itu sama kan, menentukan sendiri kapan memakai antibiotik yang dijual ya. Ini informasinya sama kan dengan yang di atas, berarti ini kemungkinan jawabannya yang tepat. Oke, seperti itu. Yang B ini jadi berubah ya kalimatnya. Isi kalimatnya jadi berubah. Inti kalimatnya itu kan S-nya mereka, predikatnya menentukan ya. Yang ini udah salah. S-nya itu bukan mereka ya. Ini jadi peredaran antibiotik. Yang C, ini kalimatnya udah berubah ya. Ini jadi salah ya. Kalimatnya itu harus seperti ini. Karena wawasan masyarakat mengenai antibiotik terbatas, terus babnya apa ya. Oke. Ini isi kalimatnya udah ganti. Ya, setiap unsur kalimatnya udah berubah. Yang D ini pun sama ya. Isi kalimatnya itu, bentuk kalimatnya itu salah. Harusnya induknya itu ini, mereka menentukan sendiri kapan memakai antibiotik. Ini bukan ya. Ini bukan. Bahkan jenis kalimatnya itu jadi kalimat tunggal aja. Yang E, nah ini jenis kalimatnya jadi kalimat majemuk bertingkat ya, ini anaknya. Tapi O-nya itu, O-nya, induknya itu salah ya. Induknya itu kan di sini mereka menentukan sendiri kapan memakai antibiotik. Ini apa? Peredaran antibiotik ditentukan oleh mereka sendiri tanpa resep dokter ya. Unsurnya itu beda ya. Unsurnya itu berbeda. Polanya jadi beda begitu. Jadi kalimatnya salah. Jadi berubah begitu ya. Oke, barangkali itu pembahasan bagian kalimat efektif yang kedua. Ya, bagian pertamanya kemarin sudah saya upload. Silahkan kalian lihat di YouTube saya. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you.